I'm the one, could you be the one? Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tentang user defined function. Nah, sebelum kita melakukan praktikumnya, kita akan sedikit mengetahui apa itu user defined function. Jadi teman-teman, di dalam user defined function ini terdapat fungsi yang mana ini akan dibuat oleh pengguna database dari fungsi yang sudah ada, atau bisa dikatakan built-in function, dan tidak memenuhi kebutuhan pengguna basis data. Di dalam user defined function, teman-teman, ada tahapan untuk membuatnya. Yang pertama itu ada mendeklarasikan, dan yang kedua yaitu memanggil fungsi. Kita login sebagai MySQL dulu ya teman-teman. MySQL Nah, lalu kita login sebagai root, teman-teman. Lalu di sini kita akan coba perintah length. Length itu teman-teman, kita akan coba perintah length. Nah, length itu ialah teman-teman perintah untuk menampilkan berapa panjang huruf ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk membuat perintahnya dengan perintah select length. Kita buat contohnya Maria. Itu kurung kedua. Nah, ini teman-teman, dia menampilkan panjang Maria sebanyak 5 ya teman-teman. Namun kita akan coba juga untuk jika kita buat spasi ya teman-teman, apakah nantinya bakalan dihitung spasinya ya teman-teman. Kita coba buat perintahnya. Nah, Maria kita buat ini dulu. Coba kita buat lagi spasinya banyak ya teman-teman. Di sini dan di sini. Oke, ini teman-teman dia berubah karena kita buat spasi tadi di sini. Lalu perintah yang kedua ada perintah uCase, yang mana perintah ini fungsinya untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar teman-teman. Kita coba buat perintahnya select case. Nah, di sini kita coba buat nikah. Lalu kita tanda petik. Salah ya teman-teman. Ini kita buat huruf kecil, apakah bisa jadi huruf besar tampilannya, hasilnya. Nah, ini ya teman-teman. Seperti yang sudah saya bilang, uCase itu adalah perintah untuk menampilkan dari huruf kecil ke besar. Dan ini hasilnya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Lalu ada perintah yang lainnya juga seperti lower. Kita coba buat teman-teman select lower, yang mana perintah lower ini berfungsi untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Kita buat contohnya ini ke tadi. Ini jadi huruf besar. Ini kita
Nah, ini dia teman-teman, dari huruf besar menjadi huruf kecil. Di perintah kali selanjutnya yaitu ada perintah write, yang mana perintah write ini berfungsi untuk menampilkan dua huruf dari kanan ya teman-teman. Kita langsung buat contohnya. Select write, misal Yana, lalu koma 3. Nah, ini dia teman-teman. Tadi saya buat namanya Yana, jadinya 3 dari kanan itu ada Ana ya teman-teman. Lalu perintah selanjutnya ada perintah bin, yang mana perintah ini mengembalikan representasi biner dari sebuah angka. Contohnya teman-teman, kita buat perintahnya select bin. Misal kita buat 100. Oke, enter. Nah, ini biner dari 100 yaitu 1100 Lalu kita buat lagi contohnya select bin dari 22 misalnya. Nah, biner dari 22 itu ada 1011 ya teman-teman. Lalu kita ke perintah selanjutnya, ada lagi yang namanya perintah ltrim, yang mana perintah ltrim ini teman-teman berfungsi untuk menghapus spasi bagian kanan kiri. Misalnya contohnya select ltrim, kita buat ltrim misal Yoku, jangan lupa tanda petik. Lalu kita buka kurung, lalu kita enter. Nah, ini dia teman-teman hasil dari perintah dari ltrim. Lalu kita akan selanjutnya ke buat yang tentang menciptakan database lagi ya teman-teman. Kita akan coba untuk mengisi sebuah database lalu menciptakan functionnya. Nah, sebelumnya kita harus exit dari sini, lalu kita masuk lagi sebagai MySQL uRoot. Nah, lalu kita coba sebelumnya kita tampilkan dulu database yang ada di dalam yang sudah pernah kita buat. Nanti kita akan tampilkan. Nah, teman-teman, di sini kita akan coba untuk memakai database kita yang sudah ada, lalu kita akan buat function untuk database tersebut. Di sini kita sudah menampilkan database yang sudah pernah dibuat. Nah, kali ini saya akan memakai DB Academic. Lalu kita coba aktifkan DB Academic. Ini. Nah, sudah aktif, lalu kita akan coba untuk membuat function dari DB Academic tersebut ya teman-teman. Dengan perintah create function tampil, lalu kita enter. Lalu ada perintah return, yang mana varchar atau tipe datanya kita buat 50. Lalu kita enter, kita buat return. Contohnya kita buat mahasiswa 2019. Lalu kita titik 2. Nah, di sini sudah oke query-nya. Lalu kita akan coba untuk menampilkan yang sudah kita buat function-nya. Kita coba select tampil. Nah, ini dia teman-teman tampilannya hasil dari function yang kita buat ini. Lalu kita buat lagi function-nya, function jumlah. Kita create function jumlah dengan buka kurung tutup kurung. Kita enter returns.
Dengan tipe data integer kita buat 5. Lalu kita enter lagi, return 10 ditambah 15. Kita buat, lalu kita oke kan teman-teman. You have error, ada kesalahannya teman-teman. Kita coba lihat. Teman-teman, kita coba ulang. You have error in consonant. Oh, kita salah ya teman-teman. Kita enter ini. Salah. Kita ulangi. Ini salah. Create function jumlah. Function jumlah. Kita enter. Return integer 5. Lalu di sini kita coba buat 10. Oke. Nah, di sini query-nya oke. Lalu kita akan coba untuk menampilkannya, hasil dari yang sudah kita buat functionnya. Kita coba tampilkan select jumlah. Nah, ini dia hasil yang sudah kita buat tadi, functionnya berjumlah 20. Lalu kita akan coba lagi membuat function yang lain seperti function hasil. Kita coba buat perintahnya, create function hasil, enter, return integer 5. Kita coba buat integer 5. 5. Kita enter dan return di sini kita buat contohnya 100 ditambah dikali 100. Oke, query sudah oke. Lalu kita coba tampilkan select hasil. Nah, ini dia 100 kali 100, 10.000 teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan keluar dulu terlebih dahulu. Lalu kita login sebagai MySQL. Dan kita akan coba untuk membuat database baru seperti create database DB sekolah 3. Contohnya kita buat database itu. Nah, sudah di create. Lalu kita akan menggunakan DB sekolah 3 kita aktifkan. Sudah diaktifkan. Lalu kita akan coba untuk create tabel untuk DB sekolah, yang mana kita buat perintahnya create table SPP contohnya. Kita buka kurung, lalu kita enter dengan NIS dan tipe datanya 3 kita buat, lalu koma, lalu TA itu tahun ajaran dan tipe datanya integer, kita buat 4. Lalu bulan, tipe datanya integer 2, dan terakhir SPP yang mana tipe datanya integer dan kita buat 7, dan kita buat primary key-nya dengan NIS, TA, dan bulannya teman-teman. Kita buat primary key-nya dengan ketiga itu. Lalu kita koma, enter. Nah, ini sudah diokekan, tidak ada error. Lalu kita akan coba untuk menginsert record untuk tabel SPP ini teman-teman.
Nah, di sini teman-teman kita sudah menambahkan record ke tabel SPP. Lalu kita akan coba untuk menampilkan apakah recordnya sudah ada di tabel SPP dengan perintah select bintang from tbl SPP. Nah, ini teman-teman record yang sudah kita buat di tabel SPP. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan coba buat lagi buat function untuk memberikan potongan harga kepada tabel SPP yang sudah kita buat tadi teman-teman. Sebelumnya kita buat perintah untuk ke perintah membuat potongan harga ke tabel tadi teman-teman. Kita coba buat delimiter // yang mana teman-teman delimiter ini ialah disebut juga sebagai pembatas atau untuk mengakhiri perintah dari query ya teman-teman. Misalnya jika kita buat delimiter / ini, maka nanti kita akhiri dengan tanda slash juga ya teman, supaya nanti perintahnya bisa berjalan. Atau bisa juga dikatakan kalau slash ini digantikan dari titik 2 tadi digantikan jadi slash-nya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia function potongan harga yang sudah kita buat. Coba tampilkan dengan perintah select nis SPP lalu F potongan lalu SPP kurung from tbl SPP. Nah di sini karena kita sudah buat tadi tanda delimiternya slash lalu kita buat lagi di sini jadi slash ya teman. Lalu kita enter. Nah di sini kita bisa lihat tampilan dari hasil dari yang sudah kita buat tadi potongan harga, di mana nis dengan 111 ada 3 orang tidak mendapatkan potongan ya teman-teman. Lalu di nis 22 2 orang dapat potongan. Nah sekian hasil praktikum kita kali ini. Semoga kali ini belajar tentang user defined function bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.